Yang kedua kan di pesawat tuh ngapain sih? Duduk kan? Duduk. Terus kursinya gimana? Dapatnya yang reguler apa eksekutif? Eksekutif kayak Pak Bas sih, oh enak dia di depan gitu ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nah, saya akan mulai pertama dari kata istitoah. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya. Apa itu istitoah? Jadi istitoah itu mampu. Secara secara definisi kasar lah, ya istitoah mampu gitu ya. Tapi mampunya seperti apa? Nah, saya akan membahas mengenai kemampuan dalam kesehatan. Karena ternyata istitoah dalam kesehatan itu Bapak Ibu itu sudah diatur dalam Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi apa yang Bapak Ibu, penilaian apa yang dilakukan pada Bapak dan Ibu oleh teman-teman tim penilaian kesehatan haji ya di Puskesmas, itu semuanya sudah diatur dalam peraturan pemerintah gitu ya. Dan memang dalam 2 tahun ya, setahun 2 tahun terakhir ini memang penilaiannya lebih ketat. Penilaian lebih ketat, kemudian aplikasinya lebih detail gitu. Jadi memang dalam kurang lebih ya setahun 2 tahun ini banyak jamaah yang harus beradaptasi dengan sistem penilaian tersebut. Itu yang dilakukan oleh teman-teman kesehatan di Puskesmas sebenarnya. Puskesmas nanti dia akan berjenjang. Jadi Puskesmas nanti dia akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat tergantung Bapak dan Ibu jamaahnya masuk kemana gitu ya. Oke, nah tujuannya apa sih sebenarnya kami dari tim kesehatan ini melakukan penilaian atau kemampuan Bapak Ibu dalam menjalani ibadah haji. Tidak lain adalah kami harus mengidentifikasi dan mengendalikan semua faktor resiko kesehatan sehingga Bapak dan Ibu pada saat nanti akan ada di Saudi Arabia itu enak gitu. Beribadahnya enak tanpa ada satu hal yang menghalangi gitu ya. Tujuan umumnya itu. Jadi sebenarnya penilaian ini bukan sama sekali niatnya untuk memberatkan, tidak. Tidak, karena kita tahu sendiri bahwa ibadah haji itu kan bukan ibadah yang main-main tanda kutip ya. Jadi kita perlu persiapan, baik itu mental, baik itu fisik, dalam durasi yang tidak singkat gitu ya, menjalani di sana ya. Sekarang kami dari tim kesehatan gimana nih biar Bapak dan Ibu biar enak gitu loh selama di Saudi Arabia. Jadi saya tekankan dari awal, penilaian istitoah ini bukan maksudnya untuk mempersulit atau meribetkan Bapak Ibu, tapi semata-mata agar Bapak dan Ibu bisa beribadah dengan optimal nanti di Saudi Arabia. Oke. Nah, persiapan kesehatan itu dibagi menjadi 3 waktu. Pertama, sebelum pergi atau kita masih ada di tanah air di Pontianak ini, selama di tanah suci dan pada saat pulang dari tanah suci. Nah, sebelum pergi pada saat periode ini, saya nggak tahu berangkat nih bulan apa ya? Mei ya, Mei. Berarti masih punya 4-5 bulan ya untuk mempersiapkan ya. Jadi yang akan dilakukan adalah penilaian status istitoah, mempersiapkan dan meningkatkan status kesehatan, vaksinasi. Nanti mungkin akan sedikit dibahas ya vaksinasi. Kemudian selama di tanah suci bagaimana Bapak dan Ibu memelihara dan mempertahankan status kesehatan dan saat pulang itu bagaimana pemulihan gitu ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa ibadah haji itu tadi seperti yang saya sampaikan itu bukan ibadah yang mudah tanda kutip karena memang fisiknya ditempa. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah pernah menjalani umroh gitu ya. Tapi umroh berapa hari ya? 10. Ya paling umumnya 10 ya. 10-12 hari, 14 hari lah mentok-mentok gitu ya. Tapi ibadah haji kan nggak sesimpel itu. Apalagi kalau reguler kan berapa sih sekarang? 40 hari, 35-40 hari kan. Jadi kalau kita bayangkan itu ada sekitar berapa tuh? 3 kali lipat. 3 kali lipat waktu kita berada di Saudi Arabia. Oke ya, jadi memang harus dipersiapkan kesehatan secara fisik dan mental. Apa yang nanti akan dilakukan teman-teman kesehatan di Puskesmas penilaian ini Bapak Ibu. Jadi pertama penilaian medis. Medis ini ada faktor resiko apa tidak, ada penyakit sebelumnya bagaimana. Penilaian kognitif. Kognitif itu artinya kasarnya kemudengan
faktor kepintaran, nyambung apa enggak, bagaimana dia bisa bertahan hidup sendiri di Saudi Arabia. Nah, prinsipnya itu nanti akan berkaitan dengan kognitif itu ya, mental dan pemeriksaan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari. Karena bayangkan kita akan di sana tuh selama 35 sampai 40 hari. Kalau apa-apa bergantung, nah itu yang harus dipersiapkan. Bagaimana menyikapinya gitu ya. Oke. Nah, dari kami nanti Bapak Ibu itu akan dimasuki dalam 4 kategori dalam penilaian status kesehatan istitoah kesehatan. 1, baik-baik saja, tidak ada masalah, artinya memenuhi syarat istitoah. Yang kedua, memenuhi syarat istitoah, tapi perlu didampingi. Perlu didampingi nih. Jadi dia enggak secara sempurna bisa berdiri sendiri, bisa jalan langgeng gitu ya ke Saudi Arabia, tapi harus didampingi. Yang ketiga, enggak memenuhi syarat. Yang paling banyak menimbulkan masalah yang syarat ketiga ini. Kenapa? Karena sekarang dari Depkes itu penilaiannya secara aplikasi, Bapak Ibu. Secara aplikasi. Jadi yang menolak itu bukan orang, tapi yang menolak Bapak itu adalah aplikasinya. Pada saat kita input, data Bapak tidak sesuai, close. Itu yang kelihatannya perlu dinegosiasikan dengan tim nakes, tim dokter di puskesmas nanti pada saat ada satu kondisi yang kayaknya ini perlu negosiasi. Ya, nanti saya akan sampaikan syaratnya apa. Yang keempat adalah nggak bisa. Secara kesehatan, secara undang-undang. Lagi-lagi ini secara undang-undang ditetapkan bahwa Bapak dan Ibu nggak bisa berangkat. Tidak memenuhi syarat kesehatan. Oke. Ya. Nah, saya akan mulai dulu yang nggak bisa. Secara peraturan. 1, dia ada gagal ginjal stadium 4 dan 5 dan sudah menjalankan cuci darah. Walaupun ada beberapa ya, kadang-kadang 2-3 jamaah itu lolos gitu. Tapi Bapak bayangkan betapa repotnya, karena kita berangkat haji itu bukan sendiri ya, kecuali bisa tuh haji mandiri, bisa nggak? Sendiri aja, nggak usah minta bantuan orang lain gitu, bisa nggak? Gitu, karena kita di haji tuh mau nggak mau kita membutuhkan pertolongan orang, pasti nggak akan mungkin kita bisa sendiri. Nah, yang lolos ini dengan gagal ginjal ada sih 2-3 dia HD, tapi Bapak bayangkan selama di Mekah tuh orang masih sibuk tawaf, orang masih sibuk berdoa, dia sibuk warawiri untuk HD, cuci darah, kan bagaimana repotnya ya. Ini yang tidak memenuhi secara undang-undang ya. Kedua, yang kondisi sirosis hati itu pengecilan hati. TB paru resisten, dia ada TBC, terus dapat obat, ternyata kumannya tuh kebal. Stroke pendarahan. Skizofrenia dan psikosis. Skizofrenia itu orang gila. Yang orang awam bilang orang gila yang keliaran tuh. Walaupun nggak selalu ya, skizofren dia ada jenis-jenisnya. Tapi ini lebih skizofren dan psikosis yang kelihatannya dia tidak bisa mandiri, tidak bisa berhubungan, tidak bisa berkomunikasi segala macam. HIV AIDS, ya, HIV AIDS, morbus Hansen, kusta. Nah, yang 2 ini PPOK penyakit jantung. PPOK tuh penyakit paru kronis, biasanya akibat rokok. Penyakit jantung iskemik, penyakit jantung koroner, gagal jantung, keganasan. Tapi ini ada nilai-nilai tertentu. Nah, nanti dari tim nakes dia akan menilai nih. Kalau misalkan Bapak Ibu punya penyakit ini, tapi nilai ambangnya itu masih memungkinkan untuk berangkat. Tapi kalau misalkan dia stadiumnya udah 3-4, biasanya nggak lolos. Demensia berat dan retardasi mental. Nah, ini yang kadang-kadang juga menimbulkan masalah. Pada saat saya jadi tenaga haji 2019, ada petugas, saya ingat banget tuh. Kami pertemuan dikumpulkan kan di Batam. Ada salah satu petugas, kebetulan dia protes berat terhadap syarat demensia berat dan retardasi mental. Jadi ternyata ibunya sudah, ini kan ngantri ya, ngantri panjang banget ya, udah belasan tahun. Kemudian pada saat dinilai, ternyata ibunya demensia berat. Demensia itu pikun. Jadi dari kuesioner segala macam pikun, nggak bisa berangkat. Wah, itu
itu protes berat. Tapi ya secara perundang-undangan begini gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini yang nanti perlu negosiasi karena tidak memenuhi istitoahnya ini hanya sifatnya sementara. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu punya penyakit dengan kategori ini, itu bagaimana kita siapkan dalam 4-5 bulan ini biar di kategori ini bisa lolos dan aplikasi proof diskusi. Aja pertama HB nya kurang parah dengan HB kurang dari transisi. Nah, kemudian B dengan BTA positif dan positif obat tambah hati. Ini nomor ini banyak banget terus dengan nilai HB1C lebih dari 8%. Saya nggak tahu kayaknya ini berlaku ya kayaknya ya. HB1C itu adalah parameter gula darah rata-rata 2-3 bulan ke belakang. 2-3 bulan ke belakang. Jadi kalau kita pakai glukometer itu kan saat HbA1 itu 2-3 bulan. Jadi nggak bisa bohong. Kita kalau misalnya kita diet kemudian olahraga kencang gitu dalam seminggu bagus tuh gula. Cek glukometer bisa. Tapi HbA1c belum tentu. Karena HbA1c itu ngelihat 2-3 bulan. Ini yang banyak banget masalah. Nah, biasanya ini yang perlu dinegosiasikan dengan tim nakes. Karena bagaimanapun pada saat dokter itu ingin HbA1c Bapak 8,5, 9 close aplikasi. Itu pengalaman tahun lalu begitu. Nah, ini yang biasanya perlu negosiasi dengan tim dokter. Biasanya tim dokter akan melihat progres bagaimana, perkembangannya bagaimana. Pada saat Bapak Ibu HbA1 9 atau 12, kemudian tim dokter akan melihat pemantauan selama 1 bulan dalam yang ditentukan. Berapa gula darahnya? Kalau gula darahnya baik, itu baik, saya akan lakukan memaikan tim nakes model itu. Nah, sekarang HbA1c ini ternyata Bapak Ibu itu punya nilai yang sangat variasi di antara lab karena dipengaruhi bagaimana lab itu akurat atau tidak. Saya harus menyampaikan di sini karena mohon maaf ini karena buat pemeriksaan segala macam kan Bapak Ibu nambah lagi kan, ya kan sendiri kan, dan itu kan tidak murah ya, tidak murah. HbA1c itu Bapak Ibu sekarang banyak lab yang memeriksakan, banyak banget. Jadi di rumah sakit biasanya masuk tuh, nah lab-lab apa segala macam udah masuk. Tapi hati-hati pada saat Bapak Ibu mendapatkan nilai HbA1c-nya tinggi. Pada saat itu tinggi, tidak ada riwayat, gula darah saat itu bagus, tidak ada keluhan klinis, saran saya diulang di lab yang tervalidasi. Kenapa harus diulang? Ya demi persyaratan ini. Kenapa harus diulang? Emang lab yang lalu ya harus diakui ya. Karena tingkat keakuratan tiap-tiap lab dengan metode dan alat itu bisa berbeda-beda antar labnya. Saya beberapa dapat yang tahun lalu itu, jadi dia periksa di salah satu rumah sakit, HbA1c-nya 11, HbA1-nya 10, nggak ada riwayat segala macam, kaget, nggak bisa bayar gitu ya. Pas diulang, ternyata di lab yang tervalidasi gitu, ternyata bedanya jauh banget. Bisa 2 atau 3 poin. Jadi misalkan dia awal periksa 10 gitu ya, terus diulang itu bisa 6,5. Kevalidatan. Di samping memang ada beberapa parameter yang mempengaruhi, misalkan HB, kurang darah, misalkan ada gangguan fungsi ginjal, itu juga mempengaruhi nilai HbA1c. Jadi ini yang mungkin nanti Bapak Ibu tolong dilihat. Jadi kalau misalkan nanti ketemu, aduh saya HbA1c tinggi gitu, nggak bisa lolos, jangan panik. Jangan panik dulu, coba obrolin sama tim dokter, nah apakah kira-kira perlu diulang apa tidak. Kalau memang Bapak yakin saya bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Ya, kalau misalkan yang memang sudah ada diabetesnya, ya konsultasikan ke dokter biasanya kontrol gitu ya, gimana cara menyikapinya gitu ya. Oke ya. Darah tinggi Pak, darah tinggi lebih dari 180 atau di bawah 110 untuk bawahnya. Nah, ini juga gagal ginjal dengan komorbid yang tidak terkontrol. Dalam hal ini darah tinggi dan kencing manisnya, patah tulang, dan wanita hamil dengan umur kehamilan sekian.
itu nggak memenuhi istitoah sementara. Dan ini bisa berubah. Ini bisa berubah, tergantung nanti penilaian dari tim dokter ya. Oke. Nah, sekarang yang tadi saya bahas, permasalahan umum jamaah haji apa? Satu, dia punya penyakit nggak terkontrol. Jadi biasanya periode-periode itu stres. Gimana caranya? Saya harus bayar nih 2 minggu lagi, kepepet segala macam. Nah, ini tolong disikapi, makanya jangan deket-deket. Karena yang stres bukan hanya Bapak Ibu, ya dokternya juga stres. Gimana caranya gitu ya? Iya benar, gimana kan kita harus mikir ya, gimana? Nah, jadi satu, ini tolong jangan didiskusikan waktunya udah mepet-mepet, susah Pak. Jadi kalau bisa makin jauh, makin prepare, makin siap, lebih enak gitu ya. Nah, baru mengetahui penyakit kita, baru tahu nih. Dan yang ketiga ini juga banyak nih. Ini tapi bisa diantisipasi. Punya fisik fungsional yang pas-pasan. Pas-pasan. Bapak bayangin ya, sa'i itu berapa kilo? Saya nggak percaya berapa kilo sih? Tawaf berapa kilo tuh? Ya? Sa'i 3,5 kilo. Tawaf? 7. Paling banyak 7 kilo. 7 kilo belum jalannya. Belum dari hotel. Belum nunggu. Ya. Oh bayangin, apa yang terjadi kalau Bapak Ibu disuruh begitu, padahal hari-hari itu ke depan aja pakai motor capek jalan. Bisa. Jadi makanya ibadah haji itu ibadah fisik. Jadi memang fisiknya harus dikuatkan, harus dilatih. Kapan latihnya? Sekarang. Ya, mau nggak mau. Biasanya sih kalau calon jamaah sih biasanya motivasinya kuat ya. Di awal-awal ini masih kuat. Jadi dari awal yang nggak punya waktu, jadi punya waktu demi berangkat haji. Jadi ini harusnya bisa disiasati. Nutrisi Bapak Ibu, nutrisi kurangin karbo, kurangin tepung, banyakin lauk. Kurangin apa tadi? Kurangin tepung, kurangin karbohidrat. Karbohidrat itu bisa nasi, bisa jagung, bisa mie, semuanya tuh. Tepung semua derivatnya. Mau spaghetti, kue-kue manis, apa tuh tepung. Banyak tuh, kerupuk basah, apa segala macam. Ya, itu kan tepung tuh, semuanya tepung. Tepung dikurangi, banyakin lauk. Lauknya apa aja? Boleh apa aja? Daging boleh apa aja? Daging ikan boleh, sapi boleh, ayam boleh, tapi lemaknya jangan banyak. Ya, itu yang dimaksimalkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu buat latihan fisik perlu otot. Otot dari mana? Otot dari protein, ya. Istirahat cukup, jangan lupa. Istirahat yang cukup, jangan lupa. Kelola stres ya, menjelang pembayaran ya. Oke. Ya kadang-kadang kan kita suka gini ya. Aduh ini banyak banget ya duit keluar. Iya nggak sih? Banyak duit keluar. Gue udah ngantri ini. Tapi percaya, kalau saya sih ya, percayalah bahwa Allah akan mencukupkan kita kalau kita ditakdirkan untuk haji gitu ya. Jadi sebenarnya stres tuh harus, ya pikiran tuh harus dikelola dengan baik lah ya. Oke. Nah, untuk bagi yang sudah umroh, ya sudah umroh. Oh sorry, ini udah masuk ke sini. Tadi saya terlewat vaksinasi. Vaksinasi saya nggak tahu ya. Vaksinasi sekarang masih kewajiban sukarela ya. Wajib. Berarti 2. Meningokokus dengan flu. Ya flu. Ya meningitis dengan flu ya. Influenza ya. Vaksin. Beberapa pertanyaan memang ini ada hubungannya dengan babi apa enggak. Ya, jadi kalau 2 vaksin ini Bapak Ibu, vaksin itu dia, saya juga nggak ahli ya, tapi teman-teman biasanya kalau kita kan pakai perusahaannya sekarang udah bagus ya, kita pakai Bio Farma misalnya ya. Nah Bio Farma itu si vaksin itu dia perlu katalis. Katalis itu bahan yang bisa bahan media perantara agar si kuman yang dilemahkan itu dia punya daya imun yang tinggi gitu ya. Alhamdulillah kalau mening dan flu sih katalisnya nggak menggunakan babi. Ya, jadi isu-isu yang dia pakai babi apa segala macam itu tidak usah terlalu diresahkan gitu ya. Karena biasanya kalau haji kan banyak banget ininya hoaxnya sana sini gitu ya. Insya Allah lah. Pokoknya mantap aja kalau misalkan disuruh vaksin ya vaksin, kita ikutin aja kalau suatu kewajiban ya. Oke, sekarang selama perjalanan Indonesia selama pesawat bagaimana? Kan Bapak Ibu udah pernah ya, misalkan yang udah pernah. Prinsipnya kan perjalanan panjang. Jadi kalau pengalaman itu kadang-kadang kita udah panjang di dalam pesawat,
Kemudian berangkatnya kadang-kadang waktunya tuh malam. Waktu-waktu kita harus istirahat segala macam ya. Jadi itu harus diantisipasi. Kenapa? Karena satu, waktu perjalanan yang panjang ya, kadang-kadang mengganggu waktu istirahat. Yang kedua kan di pesawat tuh ngapain sih? Duduk kan? Duduk. Terus kursinya gimana? Dapatnya yang reguler apa eksekutif? Eksekutif kayak Pak Bas sih, oh enak dia di depan gitu ya. Tapi kalau kita yang reguler tuh berapa senti? Kiri kanan. Posisi statis begitu, statis aja. Kan? Jadi itu perlu diantisipasi. Yang paling banyak bikin masalah adalah gangguan otot kan, pegel-pegel. Apalagi kalau misalkan biasanya sakit pinggang, aduh duduk lama gitu. Nah, itu mesti diantisipasi. Gimana caranya? Kemudian ibu-ibu yang mohon maaf kalau punya berat badan lebih ya, punya faktor komorbid diabetes atau jantung, liatin kakinya. Karena kadang-kadang kalau misalkan duduk lama ya, itu aliran darahnya jadi nggak bagus. Jadi memang gimana caranya di ini pergerakan itu sedikit banyak ya, harus dimodifikasi, harus dikerjakan selama perjalanan. Yang kedua adalah obat-obatan ada yang diperlukan nggak selama itu, ya. Oke, dan pada sebagian orang nggak bisa istirahat mempengaruhi ketahanan tubuh. Pengalaman ya, kalau di pesawat kan WC cuman berapa terus ngantri. WC di pesawat ya, belum kita nggak biasa modelnya begitu ya. Udah ngantri, tahan dulu pupis, tahan aja sampai ini. Ya, itu satu mana. Terus belum lagi banyak yang ngantri ya, belum sikat gigi segala macam. Udahlah cuma sikat gigi doang. Nggak usah lah, nanti aja. Kalau Bapak nggak sikat gigi itu gimana tuh? Kesehatan gigi mulutnya. Itu hal-hal kecil yang kita juga mesti lihat gitu ya selama perjalanan ya, mesti diantisipasi. Oke. Terjadi perubahan waktu makan, iya kan? Kadang-kadang nggak tahu deh pesawatnya apa nih, Garuda, Saudi Arabia. Itu, Saudi, aduh makanannya saya nggak doyan. Waktunya, aduh mau tidur kok, lagi tidur terus tiba-tiba harus makan gitu kan ya. Jadi perubahan waktu. Resiko jet lag Saudi sama Indonesia kan berbeda ya, berapa jam. Jadi resiko jet lagnya ada. Kondisi toilet ya tadi yang saya bahas ya. Oke. Nah, selama di tanah suci Arab Saudi itu kering banget. Beda sama kita. Kita humidnya, tingkat kelembapan kita tinggi. Tapi kalau Arab Saudi kan kering. Jadi resikonya apa? Ini yang bisa terjadi. Saluran nafas jadi kering, gampang batuk pilek kan? Kadang-kadang di sana gampang batuk pilek. Kulit mudah pecah-pecah, apalagi mohon maaf kalau yang di sini ada usia lanjut. Usia lanjut itu normalnya aja udah lebih kering daripada yang muda gitu ya. Kena lagi kering, jadi resikonya kulitnya mudah pecah-pecah. Antisipasinya gimana? Bawa lotion. Harus pakai pelembab. Dok, saya laki-laki. Pakai lotion mah ibu-ibu. Laki-laki nggak pakai lotion. Kita nggak berpikir itu ya sekarang ya. Mau bapak, mau ibu, sarannya tetap bawa lotion biar kulitnya nggak gampang pecah. Kalau udah gampang pecah, iritasi, belum lagi infeksi, ada gula lagi, aduh, udah macam-macam ya. Resiko heat stroke. Bapak Ibu tahu apa heat stroke? Heat stroke tahu? Heat stroke? Heat panas. Stroke itu hantaman, gitu ya. Jadi suatu kondisi penyakit yang terjadi akibat paparan udara panas berlebih. Saya nggak tahu tahun ini mungkin udah gimana ya? Masih kayak kemarin. Ini tolong diantisipasi. Makanya biasanya tim nakes itu agak cerewet. Minum, semprot, minum, semprot. Itu jangan disepelekan Bapak Ibu. Saya pengalaman tahun lalu, bahkan seorang dokter sejawat saya, itu dia meremeh stroke ini. Jadi ya biasa dokter kan kadang-kadang suka sombong ya, tahu segalanya gitu ya. Bisa gitu. Sampai akhirnya benar-benar kondisi itu panas, kemudian kurang istirahat, berdesak-desakan. Dia lupa bahwa minum itu lupa. Itu begitu berdesakan habis lempar jumroh. Lempar jumroh itu kelingan gelap, duduk. Masalahnya dia mau duduk, diusir sama askar. Bukan askar ya, di jamroh itu apa? Diusir. Jadi
orang sakit diusir dan dengan bahasa yang kita nggak ngerti, gitu ya. Jadi begitu akhirnya dia tertatih-tatih, bisa dapat istirahat, dia istirahat sebentar, kemudian minta bantu evakuasi ke mana? Ke tenda gitu ya, ke tenda. Nadinya, jantungnya gitu, langsung untung dia sadar diri gitu ya, dia aduh gue kenapa nih, saya kenapa nih gitu ya, langsung tapi itu 2-3 hari itu udah mau pingsan. Padahal si dokter itu Bapak bayangin hari-harinya itu dia naik gunung, jadi hobinya hiking. Jadi bukan dokter yang dokter kan manusia ya, semua dokter saya itu ya. Dokter yang males segala macam itu ya bahaya stroke gitu ya. Jadi bahaya itu nyata. Baru 2 hari baru dia saya cerita gitu. Saya udah gantung udah. Jadi risiko dehidrasi. Jadi jangan bosan untuk minum, jangan bosan untuk semprot. Gampang Bapak lihat kencing. Jadi kita melihat dehidrasi, melihat status hidrasi kita lihat dari kencing. Kalau kencing kita sedikit, kalau kencing kita kurang tuh, walaupun ngerasa udah banyak, oh ini udah 1,5 liter gini, tapi ya kencing nggak bohong. Tentunya nanti disesuaikan dengan faktor tidak penyakit ya. Jadi kalau jantung, ginjal, kadang kan memang asupan air nggak boleh terlalu banyak. Nah, tapi menyikapinya, nah itu yang perlu didiskusikan dengan tim nakes ya. Oke, nah selama tanah suci tadi ya, kontrol faktor resiko diskusikan dengan tim nakes, status cairan harus cukup tadi ya, pantau warna di jumlah air seni, persiapan untuk menghadapi risiko heat stroke. Mungkin nanti ini akan biasanya kalau udah mau berangkat dari panitia daerah nanti akan sosialisasi lagi ya, menjaga kelembapan kulit, pengaturan nutrisi dan waktu istirahat yang tepat. Waktu istirahat yang tepat karena resiko ISPA-nya sangat banyak gitu ya. Tadi tuh saya mau ngomong apa ya? Oh ini diskusikan dengan tim nakes. Hal simpel tapi juga berpengaruh ya. Kembali lagi pengalaman. Tahun lalu kami tuh, enggak. Ceritanya saya jamaah bandel. Saya tidak mengikuti arahan KBIH arahan itu. Jadi saya jalan gitu berdua sama suami gitu ya, habis lempar jamarot, kemudian di tengah jalan kami ketemu jamaah Indonesia yang nggak bawa identitas, jamaah reguler Indonesia nggak bawa identitas di sekitar Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram ya. Dan pada saat itu kondisinya bus salawat kosong, maksudnya nggak beroperasi. Nah, itu jamaah dari Sumatera nggak bawa identitas, terus kayaknya ada demensia ya. Dia nggak ingat dia kloter berapa segala macem, nggak bawa persiapan apapun, lemes samping jalan. Dan itu nuansanya tuh crowded ya. Jadi nggak ada petugas di situ. Jadi kami secara nggak sengaja tuh, kenapa dong? Kamu orang Indonesia? Iya, kenapa nih? Tanya-tanya nggak nyambung. Jadi si bu kloter berapa nggak tahu. Ada nomor kontak yang bisa dihubungin nggak ada. Cuma ngomong, iya saya dibawa sama Dewi gitu doang. Ya siapa Bu Dewi? Siapa gitu kan? Kita kontaknya siapa? Dan itu untuk menemukan petugas haji itu, subhanallah gitu ya. Dan ini kayaknya slide terakhir nanti sebelum diskusi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya, pemulihan ya. Mengatur pemulihan sih nggak terlalu banyak ya, biasanya tidak seheboh persiapan ya. Mengatur waktu istirahat cukup tapi tidak berlebihan, mengatur nutrisi kembali, latihan fisik yang biasanya sudah bagus tuh dilakukan sebelum persiapan haji tetap dilanjutkan, dan bagi yang memiliki penyakit kronis kontrol kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyakan.